sehat. Selamat datang di ruangan podcast Ngobrol Sehat. Di sini kami akan memberikan informasi tentang kesehatan ibu dan bayi. Baik, di sini kami akan membahas topik tentang masa nifas. Masa nifas sering dianggap sepele oleh kalangan beberapa ibu. Masa nifas ini sangat penting untuk menjaga kesehatan ibu. Baik, untuk yang lebih lanjutnya, kita sudah kedatangan narasumber, seorang calon bidan yang sangat kompeten. Halo Kak Dini, boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu? Halo, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dini, calon bidan. Senang sekali bisa berbagi informasi di Ngobrol Sehat pada kali ini. Baik, terima kasih ya Kak sudah hadir pada hari ini. Baik, di sini kita langsung aja ngobrolnya ya Kak. Baik Kak. Kak, apa sih yang dimaksud dengan masa nifas? Masa nifas itu Kak, masa periode setelah pasca persalinan sampai sistem reproduksi ibu kembali ke kondisi sebelum hamil. Biasanya masa nifas ini berlangsung selama 6 minggu sampai 40 hari setelah pasca persalinan. Pada tahap ini, proses pemulihan ibu harus kompleks Kak, dari fisiknya, hormonal, serta psikologisnya. Kenapa sih masa nifas ini sangat penting bagi kesehatan ibu pada masa nifas, Kak? Karena pada masa nifas ini ibu rentan terkena komplikasi Kak, seperti pendarahan, komplikasi, gangguan laktasi, serta gangguan psikologisnya Kak. Pada masa nifas ini kan ada beberapa tahap kan Kak? Kalau saya boleh tahu tahapnya apa-apa saja ya Kak? Tahapan pada masa nifas itu ada 3 ya Kak. Biasanya yang pertama itu ada disebut dengan masa nifas dini. Itu terjadi di 24 jam pertama setelah pasca persalinan. Nah, yang kedua itu ada disebut dengan nifas intermediate. Itu biasanya terjadi di 2-7 hari setelah pasca persalinan. Yang terakhir itu ada disebut dengan nifas lanjutan. Itu biasanya terjadi di 8-42 hari setelah pasca persalinan Kak. Wah, penjelasannya sangat jelas ya Kak. Di sini kita akan lanjut ya Kak dengan perubahan fisiologis pada ibu nifas. Kalau saya boleh tahu ya Kak, perubahan fisiologis pada masa ibu nifas itu apa-apa saja ya Kak? Perubahan fisiologisnya itu Kak, seperti yang pertama itu ada sistem reproduksinya. Itu rahim mengalami involusi, yaitu proses menghasilkan kembali seperti ukuran semula sebelum kehamilan. Nah, namun selain itu terjadi pengeluaran darah nifas yang disebut dengan leukemia. Nah, leukemia itu ada bagi-bagiannya loh Kak. Apa-apa saja ya Kak? Nah, yang pertama itu ada leukemia rubra Kak. Itu biasanya terjadi di 1-3 hari setelah pasca persalinan. Yang kedua itu ada leukemia serosa. Itu biasanya terjadi di 4-10 hari setelah pasca persalinan. Nah, yang terakhir itu ada leukemia serosa, leukemia alba. Itu biasanya terjadi di 11-42 hari setelah pasca persalinan. Yang kedua, nah tadi kan yang pertama itu ada sistem reproduksi Kak. Nah, yang kedua itu ada sistem endokrin. Itu biasanya kadar hormon estrogen dan progesteronnya itu menurun, sedangkan hormon prolaktinnya meningkat untuk memproduksi ASI Kak. Nah, yang ketiga itu ada sistem kardiovaskular. Yang terakhir ada sistem muskuloskeletal Kak. Berarti perubahan pada masa nifas ini sangat kompleks ya Kak? Betul sekali Kak. Kalau saya boleh tahu ya Kak, perubahan psikologisnya apa ya Kak? Perubahan psikologisnya itu Kak biasanya ada 3 fase. Itu yang pertama itu fase taking in. Itu ibu harus fokus pada dirinya sendiri dan proses persalinan. Nah, yang kedua itu ada fase taking hold. Itu ibu harus mulai mempelajari cara perawatan bayi. Yang ketiga itu ada fase letting go. Ibu harus mulai menerima perubahan barunya, status barunya sebagai seorang ibu. Namun pada fase ini ya Kak, banyak ibu mengalami gangguan psikologis Kak, seperti baby blues, depresi postpartum, serta kecemasan berlebihan Kak. Kalau saya boleh tahu ya Kak, perbedaan baby blues sama depresi postpartum itu apa ya Kak?
Perbedaannya itu ya Kak, kalau baby blues itu biasanya terjadi di 1 sampai 2 minggu setelah pasca persalinan dan penanganannya itu masih ringan. Nah, kalau depresi postpartum itu penanganannya sudah berat dan butuh waktu yang sangat lama serta butuh tenaga kesehatan yang kompeten untuk menanganinya Kak. Bagaimana perawatan ibu nifas yang sangat ideal itu Kak? Perawatan yang ideal itu Kak seperti yang pertama itu ada perawatan fisik Kak. Perawatan fisik, yaitu yang kedua ada perawatan nutrisinya, laktasinya, serta dukungan dari keluarga serta suaminya Kak. Di sini kan pada masa nifas ini kan Kak ada tanda-tanda bahaya. Kalau saya boleh tahu tanda-tanda bahaya pada masa ibu nifas itu apa-apa saja Kak? Tanda bahaya yang biasanya pada ibu nifas itu Kak seperti lokeanya itu berbau, pendarahannya banyak, serta gangguan mental yang berlebihan Kak. Kalau peran tenaga kesehatan pada ibu nifas Kak? Peran tenaga kesehatan di dalamnya itu seperti tenaga kesehatan memberikan edukasi kepada ibunya serta mendeteksi dini komplikasi serta mengedukasi kepada keluarganya terutama suaminya untuk selalu menjaga psikologis ibunya. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah komplikasi pada masa nifas ini Kak? Cara mencegahnya itu ya Kak, yang pertama itu ibunya harus menjalani kunjungan nifas yang rutin sesuai standar, makan makanan yang bergizi, serta keluarganya harus menjaga mental ibunya harus tetap stabil. Wah, obrolan kita pada hari ini sangat jelas ya Kak. Terima kasih untuk Kakak Dini yang sudah memaparkan penjelasan pada hari ini ya Kak. Ya Kak, terima kasih. Semoga informasi yang saya berikan bisa berguna untuk banyak orang. Saya Halifah Ulfia pamit undur diri. Saya Dini Putrutami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.